Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur RSUD Muhammad Nur, dan juga yang saya hormati Takmir Masjid Ar-Rasyid dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama kita kepada Allah dengan talafut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian surah Al-Ikhlas bagian kedua, saya ingin merespon yang disampaikan melalui WA ke saya dari Bapak Imam Tulan beliau. Jadi salah seorang dari jamaah Masjid Ar-Rasyid yang menyengaja untuk hadir ikut kajian tafsir ini. Pertanyaan sederhana, tapi beliau bertanya, apa perbedaan antara tadabbur dan tafakkur dalam Al-Quran, menurut Al-Quran. Saya mencoba untuk sederhana, saya pikir sederhana, jawabannya sederhana. Tapi ternyata ketika dicari referensinya, para mufassir saja berbeda pendapat tentang makna kedua istilah itu, tadabbur dan tafakkur. Saya ingin mulai dari kata tadabbur. Dalam Al-Quran itu kata tadabbur yang biasa diartikan merenungi, mendalami, memahami, itu hanya digunakan oleh Allah untuk Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu, kata tadabbur hanya digunakan untuk Al-Quran. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barunal Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau atas hati mereka itu sudah ada tutup? Jadi, atau ayat lain misalkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, niscaya mereka akan banyak perbedaan-perbedaan silang, ada banyak perbedaan. Jadi kata tadabbur dalam Al-Quran hanya digunakan untuk Al-Quran, objeknya Al-Quran, kalau dalam Al-Quran. Sehingga memang perlu dipertanyakan ketika ada rekreasi sekolah-sekolah gitu ya, dengan istilah tadabbur alam. Kalau Al-Quran hanya menggunakan kata tadabbur Al-Quran saja. Apa sih tadabbur itu? Ini banyak versi. Kalau berangkat dari asal usul kata dabar itu belakang. Cuma kata hanya menunjuk latar belakang, tapi juga impact, akibat. Orang Madura malah menggunakan belakang itu ke depan. Bingkeng, dek bingkeng
Dek bingkeng nggak dinta, bingkeng itu belakang, tapi dek bingkeng untuk Islam Madura itu justru ke depan. Jadi kata dabara itu bisa makna sebelumnya atau sesudahnya. Bahkan Rasulullah juga memberikan satu pernyataan bahwa di antara waktu mustajabah doa itu jaufal lail awatil maktubat. Ada kata-kata dubur. Jadi waktu yang mustajab untuk doa itu tengah malam dan setelah. Nah, ini dubur, dabara, dubur itu salat maktubah. Artinya saat salat maktubah, habis salat maktubah kita berdoa. Tapi mohon maaf untuk Rabu ini memang disengaja tidak ada dzikir. Karena untuk menghemat waktu, karena para bapak terutama Pak juga ini waktunya terbatas ya, sibukan beliau, jadi mestinya istirahat tapi ditunda untuk sama-sama Al-Quran. Jadi untuk tadabbur ini adalah khusus objeknya Al-Quran. Jadi apa tadabbur itu? Di antara definisi yang saya cenderung setujui itu tadabbur ta'ammulu fi adbaril umur wa awaqibiha. Tadabbur itu merenungi dengan sungguh-sungguh baik sebelum-sebelumnya ataupun nanti. Jadi ketika kita merenungi Al-Quran, maka perlu dipahami sebelum-sebelumnya dan juga kira-kira nanti apa akibatnya. Bukan hanya pahamnya maksud dari ayat, tapi juga kita memahami bagaimana kalau kisah-kisah umat terdahulu kita renungi dan kira-kira nanti apa akibatnya. Kalau ada perintah diperintahkan salat, untuk apa kita salat. Jadi tadabbur itu lebih pada dampak yang bukan hanya paham ya, tapi juga harus paham kira-kira apa dampak baik negatif maupun positif dari ayat-ayat yang kita kaji. Nah, karena tadabbur ini hanya untuk Al-Quran, ini yang menarik sungguh. Jadi Allah ini ingin mengajak kita mendalami Al-Quran itu tidak hanya berhenti untuk memahami saja ayat-ayatnya, tapi agar dijadikan Al-Quran ini sebagai sampai kepada Allah. Sehingga Imam Syafi'i itu menggunakan Al-Quran ini sebagai thariqah yang paling baik yang beliau gunakan untuk sampai kepada Allah. Jadi afdalut turuq ila Allah qiraat, kata Imam Syafi'i. Kalau ingin sampai pada Allah, caranya baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah qadim, bukan hadis. Ketika kita belajar Al-Quran, maka sungguhnya kita sedang belajar firman Allah, kalam Allah. Jadi seakan-akan baca Allah nuturi kita, Allah memberitahu kita, maka kita belajar, kita seakan-akan lagi Allah berfirman, kita mendengarkan, kita pahami. Maka itu cara tercepat untuk sampai. Jadi mudah-mudahan ya kegiatan kita ini luar biasa sungguhnya. Saya berapa tempat kajian seperti ini tiap bulan itu tafsir, tapi nggak bertahan lama karena tidak ada lucu-lucunya gitu ya. Itu yang susah, saya nggak bisa melucu masalahnya. Tiap bulan itu nggak bertahan lama, ini tiap minggu. Mari kalau emang semangat, saya semangat. Nah, gitu Pak Imam ya. Satu, tadabbur ini memang lebih dalam dibanding tafakkur. Sementara tafakkur itu kalau menurut Al-Quran ini objeknya adalah alam. Jadi ketika beliau Allah Subhanahu wa taala tentang ulul albab, orang yang cerdas itu siapa? Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi tafakkur ini objeknya alam, yang tampak, yang indrawi, yang nanti akan melahirkan ilmu.
Ya tafakkur. Sama-sama memahami, tapi objeknya alam ini. Alam semesta atau diri kita. Nanti akan lahir science. Itu. Nanti baik tafakkur maupun tadabbur yang tadi saya baca ini ujung-ujungnya akan kembali kepada pengakuan akan keagungan Allah. Saya kutip, saya baca tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ay yufhimuna ma fihima minal hikam ad-dallati ala azmatil ma'bud wa qudrati. Jadi orang yang memahami yang diantara di keduanya ini yang akan dapat mengantarkan kepada hikmah-hikmah yang menunjukkan atas keagungan Allah yang disembah dan kekuasaannya. Wa matihi. Jadi ujung-ujungnya sebagaimana ayat lanjutan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi baik tadabbur maupun tafakkur bertemu ketika kita paham Al-Quran, ketika kita paham ciptaan Allah, jadi ayat kauniyahnya ini, paham ayat kauniyahnya akan menghantarkan kenal kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi memang maaf Pak Imam, jadi memang pertanyaan jenengan awalnya saya pikir sederhana. Juga ya agak, ternyata memang beda. Ada bedanya antara tafakkur dengan tadabbur. Jadi kalau kepada alam semesta itu tafakkur. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu lagi-lagi liburan itu kalau Al-Quran itu tafakkur alam, ya. Bukan tadabbur alam gitu. Ya, tapi apakah salah? Ya tidak juga. Bahasa. Tapi kalau ayat Al-Quran ke sana arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita lanjutkan. Insyaallah. Kita awali dulu dengan bersama-sama membaca surah ini satu kali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan panjang lebar. Ternyata sudah diupload juga kawan. Itu nggak nyangka satu ayat kecil itu 1 jam lebih di YouTube-nya, masya Allah. Mohon maaf saya terlalu lama, terlalu asik. Jadi kul wahad, bahwa para jamaah yang mungkin tidak mengikuti kegiatan tatap muka bisa lihat YouTube-nya. Jadi kita sudah bahas panjang lebar tentang wahdaniyatullah. Tunggal fil dzat dalam dzatnya, fis sifat dalam sifat-sifatnya, fil af'al dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu? Cuma kalau dalam tafsirnya ayat 2, 3, 4 ini disebut dengan tahsisun ba'da ta'mim. Bahasa begitu. Ayat 2 ini adalah rincian dari pernyataan yang umum. Ayat 1 itu umum. Siapa Tuhanmu? Huwallahu ahad. Dia Allah Esa. Rinciannya apa? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi namanya tahsis ada ta'mim. Kadang kalau penjelasan terlalu umum orang nggak paham. Kenapa? Karena hampir semua agama mengklaim Tuhannya Esa.
Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Tapi konsepnya kadang berbeda antara Islam dan di luar Islam. Ahadnya itu berbeda. Nah, sehingga perlu ada rincian-rincian. Ayat kedua, Allahus Samad. Itu yang pertama. Rincian dari ahad itu di antara yang disebutkan ini Allahus Samad. Jadi Allah yang menjadi tempat dituju, tempat meminta, tempat bergantung. Banyak makna. Akan melahirkan yang diperkenalkan oleh para ulama dengan tauhid samadiyah. Tauhid samadiyah. Artinya kita hanya meyakini satu-satunya tempat kita memohon, meminta, ya, satu-satunya harapan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti melakukan sana. Kita coba sedikit pahami apa as-samad itu. As-samad. As-samad ini berasal dari kata samada, yang asal artinya itu menuju, tapi maknanya dituju. Jadi Allah as-samad, Allah adalah zat yang dituju. Yang dituju. Kalau dalam tafsir lain disebut dengan al-maqsudu fil hawa. Allah itu adalah zat yang dituju untuk memenuhi, untuk mendapatkan hajat-hajatnya selamanya. Selamanya. Samad ini yang populer itu makna dasarnya adalah dua. Yang pertama as-samad itu adalah sesuatu yang padat. Artinya ketika disebut padat itu tidak ada rongga untuk bisa memasukkan apapun ke dalamnya. Yang kemudian Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Jadi sesuatu yang tidak memiliki rongga. Nah, kalau kita ini kan banyak rongganya. Jadi lubang-lubang dalam diri kita ini yang kadang butuh banyak hal. Nah, karena banyak masalah. Hati-hati. Mulai dari mulut ini. Masih kalau ada rongga pasti butuh. Nah, gitu. Berangkat dikata ini ada maknanya dengan sesuatu yang tidak ada rongganya, sangat padat, artinya tidak butuh apapun, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa dimasukkan ke dalam diri Allah. Hanya apapun. Kemudian makna yang kedua, as-samad ini sesuatu atau tokoh terpuncak yang menjadi tumpuan harapan. Yang banyak dipakai. Kalau yang pertama itu agak kurang elok, pemaknaannya kurang elok. Tapi itu makna dasarnya as-samad. Jadi Allah itu tempat tumpuan harapan semua makhluknya. Lebih-lebih kalau panjenengan baca ya. Apa perbedaan ketika diungkap Allah Samad, As-Samad dengan Allahu Samadun? Kenapa masih pakai al? Al ini li ta'rif, definite. Jadi the kalau bahasa Inggris. Jadi kalau perempuan maka semua perempuan. Tapi kalau perempuan itu maka berarti khusus. Dia perempuan tapi tidak semua perempuan yang dimaksud pada perempuan itu. Ada alnya. Ini dalam kajian tafsir itu yang pertama menyebutkan bahwa ketika disebut Allahu As-Samad bukan Allah
ingin menggambarkan kesempurnaan Allah sebagai tumpuan harapan. Sebagai tumpuan harapan. Kata al. Jadi tidak somat. Ada somat. Ada orang yang bisa jadi tumpuan, minta tolong, iya bisa. Tapi dia hanya samadun, tidak as-samad. Karena namanya as-samad itu dia tidak butuh. Dia mungkin ada orang bisa bantu. Mungkin ya. Tapi pada saat yang sama atau di saat yang lain dia sungguhnya butuh bantuan. Dia butuh bantuan. Sukaya apapun orang pasti butuh orang lain. Setidaknya ia tidak bisa memperbaiki genteng yang bocor. Ya. Butuh orang lain untuk bantu memperbaikinya. Atau setidaknya dia untuk tersenyum butuh teman gitu. Itu bahaya kan begitu. Butuh teman, senyum saja butuh orang. Ketika butuh itu tidak bisa menyebut dengan as-samad. As-samad. Bahkan dalam cerita itu kan ya, kisah Israiliyat, Nabi Sulaiman itu raja paling kaya. Satu ketika dia ingin memberi makan kan gitu. Makan semua makhluknya. Ya Allah, beri kesempatan saya mau berkasih makan semua makhluk. Ya, dia hanya disiapkan berhari-hari, berbulan-bulan bahan makanan. Setelah merasa siap, kemudian binatang darat dulu. Ya. Ini belum makan semua, sudah habis makanannya itu. Ini belum binatang laut, ya. Belum, sudah habis makanannya. Jadi itulah baru kemudian kita sadar Allah itu memang as-samad. Allah lah satu-satunya as-samad. Artinya tidak ada yang menjadi tumpuan harapan itu kecuali hanya pada Allah. Nabi Sulaiman saja sudah kaya, begitu kayanya, luar biasa. Kali saja makan sudah habis makanannya, apalagi kalau sampai berhari-hari. Paham? Mudah-mudahan dipahami. Yang kedua, kata mufassir ini menurut Imam Syekh Muhammad Abdu. Jadi ketika ada Allahu As-Samad, secara gramatikal bahasa Arab itu sungguhnya bisa Allahu Samadun, bisa, boleh. Karena itu khabar. Kata tafsir jalan lain, Allahu mubtada, subjek, kemudian Samad, As-Samad itu predikat. Kalau mau diungkap Allahu Samadun bisa sungguhnya, bisa. Tapi kenapa Allahu Samad, kata Syekh Muhammad Abdu, itu maknanya lil hasri, bahwa hanya bisa disebut As-Samad, yang lain tidak. Jadi ini sedikit ya, berangkat di kata al saja itu bukan. Kalau ungkapannya Allahu Samad itu berbeda dengan Allahus Samad. Makanya kalau baca Al-Quran hati-hati, alnya saja dihilangkan bisa berbeda tafsirnya. Jadi kalau Allahu Samad tanpa al, Allah kan ada alnya, cuma itu al as-samsiyah ya, as-samsiyah. Dimasukkan ke rusuk. Jadi kalau Allahu Samadun itu artinya Allah adalah tempat meminta, tempat bergantung, tapi tidak. Nah, gitu maknanya nanti. Nanti akan ada selain Allah yang bisa dijadikan tempat bergantung, tempat memohon. Hati-hati baca Al-Quran. Kemudian lantas takut baca, tidak. Sepanjang tidak dengan niatan menyengaja untuk melecehkan Al-Quran, insya Allah maafu ya, dimaafu. Nanti yang akan mengantarkan kepada satu firman Allah
ya, yang disebut dengan tauhid samadiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini dalam Quran surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, fuqara'u ilallah, kalian butuh kepada Allah, kalian fakir, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah lazat yang kaya. Kaya, dia kaya artinya tidak butuh apapun, ya, tapi sanggup memberikan kebutuhan. Itu al-ghani. Ada orang yang mungkin ini semua kebutuhan orang pihak di luar dirinya, bukan al-ghani. Jadi kalau masih berharap tambahan harta, ya sudah banyak hartanya, butuh tambahan, ya bukan al-ghani, karena masih butuh. Al-hamid, lagi maha terpuji. Jadi inilah yang harus kita, bahwa prinsip dasarnya seorang makhluk itu hanya kembali dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, wujudnya kira-kira yang disebut dengan fakir ilallah, butuh kepada Allah. Apa wujud yang sehari-hari kita lakukan? Ini panjenengan salat ini, ibadah salat itu loh. Kenapa kita salat? Setidaknya ada dua alasan, ya, saling melengkapi. Yang pertama, orang salat itu mengakui keagungan Allah, kehebatan Allah. Gitu. Yang kedua, orang salat karena mengakui kekurangan dirinya. Makanya salat itu adalah puncak doa. Salat hiya ad-doa. Salat itulah doa. Doa terbaik itu adalah salat kita. Apalagi ketika kita sujud, kita itulah pengakuan ke Allah, tempat yang mustajabah, saat yang mustajabah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan ibadah, salat, berdoa itu karena dua alasan. Yang pertama, pengakuan Allah, yang kedua, pengakuan akan kelemahan diri ini. Sehingga kita mohon hanya kepada Allah. Ikrar kita gimana Bapak Ibu? Iyyaka nasta'in. Itu namanya as-samad. Yang diperkenalkan dengan istilah tauhid samadiyah. Tauhid samadiyah. Ketika bukan Allah. Makanya doa mustajab kalau kita diawali dengan lafaz alhamdulillah. Kan begitu? Agungkan Allah. Setelah mengagungkan Allah baru kita mohon. Ketika mohon itu belajar diri kita, rendahkan. Pamabe, pandep asal kita. Jadi kalau nyon itu aja kumaku, on kumaku tak kira Baik, itu rincian yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang tafsir yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, yang artinya beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, lam yalid, tidak beranak, itu tujuannya lintifai mujadihi, untuk meniadakan ada yang sejenis dengan Allah. Jadi kalau anak itu pasti sejenis dengan Allah. Anak bahkan banyak miripnya. Kalau nggak ada mirip-miripnya malah dipertanyakan, ini benar anakmu, gitu kan? Wajahnya ada mirip-miripnya, gitu. Ada mirip-miripnya. Kalau ada anak yang nggak ada mirip dengan kedua orang tuanya malah bertanya, ini benar anakmu.
Jadi ketika lam yalid itu untuk meniadakan ada yang sejenis dengan Allah. Ini rinciannya. Walam yulad, kata Imam Suyuti, lintifa'il khudusi an, untuk meniadakan bahwa Allah itu baru. Ketika Allah dinyatakan dilahirkan, berarti sebelumnya Allah itu tidak ada. Berarti kalau asal tidak ada menjadi ada, didahului dengan tiada, itu menjadi baru. Ketika asal tidak ada menjadi ada, berarti diadakan. Bukan penyebab pertama, bukan kausa prima. Nah, itu. Bukan Tuhan kalau diadakan. Ini jadi kenapa didahulukan lam yalid? Ya, ini banyak pertanyaan seperti ini dalam tafsir. Kan lam yulad dulu, padahal mestinya dilahirkan baru melahirkan. Ini enggak, melahirkan dulu baru dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Mestinya kalau orang itu melahirkan, dilahirkan baru melahirkan. Masa melahirkan tapi disebutkan dilahirkan setelahnya? Tidak. Tapi kenapa demikian dibalik? Karena sungguhnya yang paling banyak terjadi dan diyakini penanya-penanya sebelumnya itu menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah punya anak. Misalkan saya kutip surat At-Taubah ayat 30. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Al-masih anak Allah. Itu menyatakan bahwa malaikat itu adalah anak Allah. Malaikat itu putri, anak perempuan Allah. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 149 sampai 153 itu baca. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banu am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun. Bisa dibaca nanti. Ala innahum min ifkihim qulun waladallaha wa innahum lakadibun istafal banati 'alal banin. Jadi orang Arab itu, orang selain Yahudi Nasrani itu, Allah punya anak. Siapa anaknya? Para malaikat. Malaikat itu disebut anak perempuan Allah. Jadi mereka menyematkan anak perempuan kepada Tuhan. Malah disindir oleh Allah. Lu kenapa kau menyematkan anak perempuan padahal menganggap hina anak perempuan? Nah, itu bisa dibaca nanti. Jadi sehingga pertanyaan kenapa lam jadi duluan? Memang keyakinan itu Allah itu Tuhan itu berpunya anak. Sementara sedikit yang meyakini lam yulad Allah itu diperanakkan. Itu sedikit, cuma ditegaskan saja lam yulad. Bapak Ibu, apa perbedaannya? Kenapa menggunakan kata walada? Walada ini aspek keturunan, melahirkan, ya, melahirkan Bapak Ibu, melahirkan. Jadi kalau sebut dengan walid, orang tua laki-laki, itu artinya orang tua kandung. Kalau walid, kalau walida, ibu itu ibu kandung, karena hubungannya melahirkan. Kalau walad itu anak kandung. Beda dengan ibnun, beda dengan abun, ummun beda. Kalau abun, ummun, ibnun itu tidak harus hubungan keturunan. Tidak harus. Jadi bahkan Imam Al-Ghazali menyebut begini, orang tua kita itu tiga, kata beliau. Yang pertama, al-abu alladhi waladaka. Orang tua yang pertama adalah bapakmu yang telah melahirkanmu. Artinya orang tua kandung, bapak dan ibu. Kita harus hormat. Ketika diperintahkan hormat pada orang tua, yang pertama al-ab alladhi waladaka, orang bapak ibu kandung. Yang kedua yang harus kita hormati al-abu alladzi zawwajaka.
orang tua yang mengkawinkanmu, artinya mertua, yang menikahkan, yang ijab qabulnya. Kemudian yang ketiga, al-abul ladzi 'allamaka. Orang tua itulah orang yang mengajarkanmu, guru-guru kita. Guru itu orang tua. 3 sosok orang tua ini adalah terjemahan dari makna wa wassaynal insan, gimana tuh? Anusi waliwalidaik. Jadi kewajiban hormat kepada orang tua itu 3 sosok ini: orang tua kandung, mertua, guru kita. Guru kita. Itu masuk bagian dari pengertian kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah tidak sulit. Nah, memang ada satu di antara sekian bentuk mukjizat itu, ada orang-orang manusia yang dilahirkan tanpa hadirnya bapak, yaitu Nabiullah Isa. Tapi ada yang lebih hebat, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang hadir tanpa ada bapak dan ibu. Ada sebuah syair yang mungkin perlu kita jadikan tidak larut. Ada syair begini: ajibun li mauludin wa laysa lahu abun wa li waladin wa laysa lahu. Ajib, menakjubkan, li waladin, ada anak, wa laysa lahu abun, tapi tidak punya bapak. Nabiullah Isa. Wali waladin, ada anak, wali waladin walaysa lahu abawani, yang tidak punya bapak dan ibu. Itu Nabiullah Adam alaihissalam. Artinya jangan sampai kemudian gara-gara tidak ada bapaknya kemudian dianggap itu bagian dari Allah menunjukkan kuasanya. Baik, insya Allah ini sudah sering saya sampaikan dalam kajian, enggak mengulang-ulang. Kemudian rincian berikutnya adalah tafsir ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ada tiga qiraah. Jadi yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca itu bacaan Imam Hafiz. Ada bacaannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, bukan kufuwan. Ada yang baca walam yakul lahu kifwan ahad. Bahkan ada walam yakul lahu kifaan ahad. Sama. Apa maknanya? Kufu dengan kufu. Kalau mau menikah cari pasangan yang kufu, yang serasi, yang mukafian wa mumasilan, kata Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sosok yang setara, sepadan, mumasilan, sama. Jadi kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah itu kufuwan, yang adalah yang sama, ya, yang sama, ahadun, seorang pun. Ahad ini isimnya, kalau dibalik, dan tidak ada seorang pun lahu bagi Allah kufuwan, adalah yang sama atau yang sekufu, yang sepadan. Jadi dalam satu kaidah, kalau ada nakiroh dalam rangkaian nafi, maka maknanya umum. Jadi walam ya ada, ini nafi, negatif, nafi. Ahadun nakiro, maka tidak ada seorang pun, ya, berlaku untuk semuanya. Tidak ada seorang pun bagi Allah yang sama. Apa sih makna al-kufu atau kufuan ini? Ada yang menyebutkan di sebagian tafsir, ya,
itu menyebutkan makna kufuwan ini adalah sahibah. Allah tidak punya istri. Ini berangkat dari surah Al-Jin ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala. Sungguhnya Allah itu zat yang maha agung. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi ada kata-kata sahibah. Jadi katanya anak dan sahibah, ada yang memahami bahwa puan ini istri. Tapi jumhur menyatakan makna umumnya, bahwa bukan hanya dipahami Allah tidak punya istri, tapi tidak ada sesuatu pun dari makhluknya itu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara bentuk di antara dalil tentang mukhalafatuhu lil hawadis ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada yang sama sedikit pun tidak bisa. Bukan, itu bukan. Jadi contoh misalkan Allah itu bukan jisim. Kalau jisim seperti panjenengan, seperti kita, pasti butuh tempat. Pasti ada arah. 6 arahnya. Kalau kita ada jisim, ada jasad, itu ada 6 arah. Timur, barat, selatan, utara, atas, bawah. Panjenengan dimanapun itu, timur, itu berarti masih punya tubuh. Nah, kalau punya tubuh, butuh tempat. Ketika ada kata butuh, maka bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, ini diantara hal penting untuk kita pahami. Rincian-rincian ini insya Allah sudah sering juga saya singgung dalam kajian-kajian sebelumnya. Jadi saya ingin tutup dengan satu berbagai tafsir ini, saya kutip ini. Surah Al-Kautsar, pendengar hafal Al-Kautsar, inna a'tainal Kautsar dan seterusnya, itu adalah surah yang dihadiahkan oleh Allah hak pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka Kautsar. Jadi itu kabar gembira untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara surah Al-Ikhlas ini adalah hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemurnian akidah. Akidah apa? Akidah tauhid. Masih ingat? Tauhid adalah memahami dan membuktikan bahwa Allah Esa. Ya? Tauhid adalah memahami dan membuktikan bahwa Allah Esa. Jadi surah ini adalah surah khusus bagi Allah. Dikatakan bahwa surah ini sepertiga Al-Quran, baik isi maupun pahala. Dari isi surah ini satu di antara 3 pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi tentang akidah tauhid, kemudian iman mengenai iman, yang kedua mengenai Islam, yang ketiga mengenai ihsan. Jadi prinsipnya kalau pengen tanya siapa Tuhanmu, huwallahu ahad. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin.
wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.